Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Udam dimanapun Anda berada. Kembali lagi pada program spesial Ramadan, Bincang Santai bersama Bapak Maulana Hafiz Hamdani. Sekarang kita sudah memasuki pertengahan bulan puasa ya Pak? Hari ke-16. Alhamdulillah. Sekarang kita bincang santai mengenai hal-hal apa saja yang tidak membatalkan berpuasa. Kamu balik. Misal kita tidak sahur nih Pak. Mungkin hanya minum saja, dan di siang hari biasanya atau di sore hari kita merasa lapar gitu Pak, dan mungkin juga sempat kambuh. Itu bagaimana Pak sebaiknya? Ya, di dalam Al-Quran kan jelas ayatnya tentang puasa, ayat 185 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ayyaman ma'dudat, sudah ditentukan puasa itu kan waktu-waktunya 1 Ramadan hingga 30 Ramadan. Faman kana minkum maridun, itu jelas faman kana minkum maridun, barang siapa yang diantara kalian itu sakit kemudian awala safari fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka sudah ditentukan waktunya di hari-hari yang lain, jadi berpuasanya di hari lain. Tadi kalau misalnya kita tidak terburu sahur gitu kan, baru seteguk atau 2 teguk air putih saja, kemudian pas siang hari itu lapar gitu kan. Kalau laparnya doang masih mending, ini mahnya kambuh. Mahnya kambuh sehingga susah melanjutkan puasa. Dia akan kesusahan, bahkan mahnya bisa parah. Nah, maka dia sudah termasuk ke dalam orang-orang yang tergolong sakit. Jadi dia harus membatalkan puasanya, dan dia bisa mengganti puasanya di hari lain, atau dia juga bisa membayar fidyah gitu kan, sebagai kafarah atau pengganti puasanya itu tadi. Jadi bagi orang-orang yang sakit seperti tadi, dia bisa berpuasa di hari lain. Berarti lebih baik diganti ya, berbuka. Untuk menghindari sakitnya sendiri. Betul. Baik. Mungkin ada lagi Pak, kalau misalkan imsak kan di waktu-waktu mepet azan ya Pak. Itu katanya ada yang bilang boleh minum aja, ada nggak boleh makan, apa gimana Pak imsak itu? Ya, imsak sendiri kan artinya menahan atau stop gitu kan. Imsak itu patokan di mana kita itu sudah berhenti atau sudah berhenti sahur dan mulai berpuasa. Sebenarnya tidak ada patokan, walaupun di dalam hadis itu tidak ada disebutkan ada yang namanya imsak, kemudian imsak itu sudah ditentukan 5 menit atau 10 menit. Sebenarnya tidak ada. Namun di dalam hadis disebutkan bahwasanya salah seorang ditanya oleh sahabat yang lain bahwasanya bagaimana Rasulullah atau bagaimana waktu Rasulullah dari waktu sahur ke waktu subuh. Seorang sahabat menjawab bahwasanya waktu sahur Rasulullah dengan hingga subuh itu adalah 50 ayat Al-Quran. 50 ayat Al-Quran. Jadi di Indonesia sendiri itu dibatasi waktu imsak itu kan biasanya 10 menit azan. Nah, kalau di negara-negara lain menurut saya tidak ada. Misalnya di Hindustan atau di India sendiri itu tidak ditetapkan waktu imsak sekian, tapi mereka tahu bahwasanya batasan waktu untuk berhenti sahur atau mulainya puasa. Di dalam Al-Quran kan jelas waktu untuk memulai puasa adalah ketika benang putih jelas di atas benang hitam, gitu kan. Nah, yang dimasukkan di sini adalah waktu berhenti sahur itu sendiri. Lantas bagaimana Pak kalau misalnya kita lagi sahur nih, misalnya lagi makan gitu kan, atau lagi sedikit lagi makan, tiba-tiba azan, udah imsak atau malah sudah azan gitu kan. Azab masih merestu wassalam bersabda bahwasanya habiskanlah, selesaikanlah gitu kan. Apalagi setelah di mulut tidak mungkin dilepek gitu kan. Nah, itu habiskanlah sampai selesai, tetapi jangan sampai nambah ini itu. Misalnya udah imsak nih, malah nambah gitu kan, atau udah azan malah nambah lah secentong 2 centong nasi lagi gitu kan, karena belum kenyang gitu kan. Padahal tidak demikian. Yang namanya sahur
Walaupun tadi misalnya kita hanya seteguk 2 teguk air, bahkan sepotong 2 potong kurma, itu harus gitu kan. Karena di dalam sahur ada keberkatan. Rasulullah bersabda, tasahharu inna fis suhuri barokatan. Jadi sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkatan. Jadi sebenarnya kalau orang itu yakin, jadi kalau misalnya orang itu yakin misalnya dengan sahur itu ada keberkatan dan Allah Ta'ala yang akan menguatkan itu kan, maka mungkin yang tadinya punya penyakit mah atau yang tidak sahur juga bisa kuat saja, karena disitulah letaknya. Jadi yang namanya imsak kemudian kita lagi makan ya nggak apa-apa dilanjut, cuman jangan sampai nambah dan sebagainya. Oke. Berarti sebaiknya memang sahur kita ya Pak ya? Iya. Oke. Mungkin ada lagi Pak, kan kalau di bulan puasa ada sholat tarawih Pak. Ya, seperti itu. Tarawih itu bolehkah di rumah saja, apa wajib berjamaah di masjid Pak? Ya, baik. Yang namanya tarawih, Bang Chodri, itu kan sudah kegiatan rutinitas ketika Ramadan. Iya. Kan dari awal penentuan itu sudah ditunggu-tunggu. Kalau misalnya hilalnya belum muncul, belum mulai tarawih. Belum mulai tarawih. Bahkan kemarin kita sampai telat nunggu dari Menteri Agama. Iya, Kemenak. Makanya kita akhirnya sholat isya dulu, baru nunggu setelah keputusan baru kita sholat tarawih. Iya. Nah, tarawih sendiri sejarahnya itu di dalam sejarahnya Hazrat Rasulullah SAW itu tidak pernah, maksudnya mencontohkan harus berjamaah, harus bersama gitu kan. Waktu itu pada bulan puasa Rasulullah sholat nafal di masjid sendiri, kemudian ada sahabat yang mengikuti untuk berjamaah, sehingga Rasulullah berjamaah akhirnya dengan sahabat itu. Kemudian hari berikutnya, hari kedua, itu jamaah justru yang menunggu untuk sholat nafal bersama Rasulullah berjamaah makin ramai. Hari ketiga kemudian makin ramai lagi. Nah, di hari-hari berikutnya, entah itu hari ketiga atau hari keempat, Rasulullah itu tidak datang ke masjid. Bahkan para sahabat di masjid itu sudah nunggu, dan kita tahu jarak masjid dengan rumah Rasulullah pada saat itu tidak jauh, gitu kan. Para sahabat bahkan mendehem atau batuk-batuk gitu kan sebagai kode gitu kan. Rasulullah jamaah sudah datang gitu kan, sebagai kode bahwasanya sholat nafal berjamaah itu sudah bisa dilaksanakan. Tapi Rasulullah tidak hadir pada saat itu. Kenapa Pak? Kenapa demikian? Rasulullah ditanya tuh pas sholat subuh gitu kan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi malam kita sudah datang gitu kan, sudah menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Kenapa engkau tidak hadir gitu kan? Kata Rasulullah, aku khawatir bahwasanya sholat nafal itu, yakni tarawih itu diwajibkan, jadi wajib hukumnya gitu kan. Padahal itu kan nafal tambahan gitu kan. Jadi Rasulullah merasa takut terbebani gitu kan, takut menjadi wajib. Jadi akhirnya saya tidak hadir pada saat itu. Nah, akhirnya yang namanya tarawih pada saat itu tidak kalau sekarang tidak dibakukan gitu kan, tidak diofisialkan, tidak diresmikan harus berjemaah di masjid. Gitu. Jadi ya yang mau mandiri di rumah mangga gitu kan, mau munfarid di masjid mangga, itu silakan saja. Bahkan ada yang berjamaah di masjid beberapa orang, ya silakan gitu kan. Jadi hukumnya nafal, jadi boleh dilaksanakan munfarid. Jadi sebenarnya sekarang pun boleh-boleh saja ketika munfarid di rumah, atau ketika kondisi sakit hanya bisa tarawih di rumah sendiri, nggak apa-apa gitu kan. Jadi boleh pakai. Oke. Berarti boleh di rumah. Ya boleh. Boleh berjamaah di masjid. Nah, tapi yang paling luar biasa yang makanya yang berjamaah ya Pak. Nah, sejarahnya kenapa sampai sekarang itu bisa berjamaah terus menerus? Sejarahnya di zaman Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Pada zaman Hazrat Umar radhiyallahu anhu itu dibakukan, diresmikan sholat berjamaah tarawih. Karena pada zaman Hazrat Umar tuh melihat gitu kan, bahwasanya kok banyak orang yang sholat gitu kan, bahkan di masjid gitu kan, ada yang munfarid, ada yang berjamaah, itu tidak beraturan, safnya di mana-mana segala macam. Sehingga Hazrat Umar pada saat itu memutuskan bahwasanya kita sholat tarawih berjamaah. Jadi begitu sejarah. Lebih baiknya berjamaah ya Pak ya. Oke.
Oke, mungkin itu pertanyaan dari saya. Mungkin ada dari teman-teman yang bertanya, yang udah ada silahkan ditampilkan. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang puasa tapi tidak sholat? Waduh, Apakah boleh, Pak? repot. Puasa tapi tidak sholat ya sama aja bohong gitu kan. Karena maknanya sholat sendiri kan maknanya adalah tiang agama ya, sebagai tiang agama. Bayangkan satu rumah gitu kan, kita bangun bagus-bagus, nggak ada tiangnya gitu kan, atau nggak ada fondasinya gitu kan, pertama bisa runtuh gitu kan. Intinya orang yang puasa tapi tidak sholat sama saja sia-sia gitu kan. Ya buat apa dia melaksanakan salah satu ibadah dengan meninggalkan ibadah yang lainnya, apalagi ibadah wajib gitu kan. Sedangkan yang puasa ya itu adalah ihsan dari Allah Subhanahu wa taala, dari 12 bulan Allah taala mengasih satu bulan yaitu bulan Ramadan, di mana kita justru dengan di ibadah bulan Ramadan itu akan berlipat ganda pahalanya. Justru harusnya kita lebih rajin lagi beribadahnya, sholatnya, kemudian ngajinya dan sebagainya. Ibarat kata ngarungin benda-benda ataupun ngarungin buah gitu kan, lagi panen, karungnya bolong, ya kan sama aja, tidak mendapatkan hasil apa-apa gitu. Oke, berarti yang wajibnya tetap dijalanin, yang sunnahnya juga dilaksanain Ya. Pak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan Pak. Sikat gigi dan mencicipi makanan saat berpuasa, apakah boleh Pak? Ya, ada dua berarti ya. Pertama sikat gigi itu sendiri, kedua mencicipi makanan saat puasa. Nah, pertama sikat gigi ketika berpuasa itu contohnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersiwak. Bersiwak itu membersihkan gigi atau mulut dengan kayu siwak namanya, gitu kan. Itu biasanya ditumbuk dulu biar halus ujungnya dan sebagainya. Nah, sikat gigi juga demikian. Rasulullah SAW itu biasa bersiwak kendati beliau sedang berpuasa. Nah, berarti sikat gigi juga tidak membatalkan puasa dong. Namun ada yang beranggapan puasanya sekarang kan beda-beda ya, Om Chandri. Yang namanya sikat gigi ada odolnya, rasa-rasa, ada rasanya bener. Nah, jadi bagaimana hukumnya? Nah, berkenan dengan demikian, maka kita tarik lagi ke siwak itu sendiri. Siwak juga mengandung rasa ternyata. Ada kadang namanya rasa, ada ketir-ketir atau agak pahit sedikit segala macam. Mungkin ada yang manis dan segala macam. Nah, jadi yang namanya sikat gigi juga tidak batal walaupun dengan odol itu sendiri. Karena niatnya pertama apa? Niatnya untuk bersuci, untuk taharah. Supaya apa? Supaya orang tidak bau dengan mulut kita, apalagi ketika sholat berjamaah gitu. Kemudian yang kedua, mencicipi makanan. Nah, mencicipi makanan itu ada dua versi. Yang pertama yang mengatakan boleh itu riwayatnya dari qaul atau perkataan Ibnu Abbas sendiri. Bukan hadis, bukan sunnah, tetapi qaul atau perkataan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, barang siapa yang berpuasa kemudian dia mencicipi makanan seperti halnya kuah gulai dan sebagainya, maka tidak batal puasanya selama itu tidak masuk ke dalam tenggorokannya. Nah, itu demikian. Tapi menurut khalifah kita, yakni Hazrat Khalifatul Masih Ayyadallahu Ta'ala Binasil Aziz, itu menjawab hal itu, bahwasanya tidak ditemukan dalam Al-Quran, Sunnah maupun hadis bahwasanya hal itu diperbolehkan. Jadi dengan dalih misalnya supaya tidak asin, supaya tidak dimarahi suami dan sebagainya macam, itu tidak dibenarkan. Maka kehati-hatiannya adalah kita misalnya memberikan masakan yang sudah pasti-pasti, yang sudah kita tahu takarannya, atau kita nanya ke anak kita gitu, karena anak-anak kan tidak diperbolehkan puasa gitu, yang masih kecil, apakah sudah asin atau sudah cukup. Nah, itu bisa ke anak ya? Iya, cobainnya gitu. Oke, berarti untuk sikat gigi untuk membersihkan boleh ya? Boleh. Kecuali untuk mencicipi makanan itu sebaiknya hukumnya makruh ya. 4 mazhab menganggap bahwasanya itu hukumnya makruh. Udah clear ya teman-teman. Untuk selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan terakhir.
Mimpi basah saat berpuasa. Nah, Nah, iya, itu hukumnya gimana, Pak? mimpi basah ketika puasa gitu kan. Sebenarnya kita tarik dulu. Apakah mimpi basahnya itu benar-benar mimpi basah atau disengaja? Kalau disengaja itu otomatis batal. Dan otomatis puasa yang dibatalkan atau misalnya kita batal disengaja atau kita sengaja membatalkan puasa kita tanpa adanya sakit atau safar gitu kan, atau ada keperluan yang lain seperti hal donor darah, nah maka hal itu membatalkan puasa. Dan hukumnya apa? Hukum orang-orang yang membatalkan puasa secara sengaja adalah 2 kali atau 2 bulan dia harus berpuasa secara berturut gitu kan, turut menurut, maksudnya terus menerus puasa ke 2 bulan, jangan sampai putus. Kalau ya putus ya ulang lagi, atau dia harus atau melepaskan budak atau membebaskan budak, memerdekakan budak. Nah itu, atau dia harus memberi makan orang miskin gitu kan. Nah itu juga demikian. Rasulullah SAW juga riwayatnya demikian, ketika ada orang suami istri berhubungan kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, dia berbicara pada Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beda kalau mimpi basah kan istilahnya kita tidak sengaja, misalkan lagi tidur siang, kan biasanya remaja gitu kan yang baru balik, terus tidur siang lagi puasa tiba-tiba mimpi basah, Tidak sengaja. iya, bangun-bangun udah basah gitu kan. Nah itu orang-orang seperti demikian tidaklah harus, istilahnya puasanya tidak harus dikodok atau puasanya itu tidak batal gitu kan. Jadi dia terus meneruskan puasanya, cukup dengan mandi wajib saja gitu. Berarti puasa tidak batal kalau Tidak batal misalkan kalau tidak mimpi basah. Iya, alami pokoknya. alami. Karena ada hadisnya. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada 3 hal yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama hijamah atau berbekam, kedua adalah muntah yang tidak disengaja, dan yang ketiga adalah ihtilam atau mimpi basah gitu. Oke, baik, itu teman-teman, mungkin dari teman-teman udah ada yang tercerahkan. Oke, terima kasih Pak Mubalik. Ya, siap. Tanya bersama Pak Mubalik. Mungkin dari teman-teman yang ada request bisa komen di YouTube atau di chat, bisa ditanyakan atau di request. Mungkin demikian Pak Mubalik. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.